Selamat datang di channel Motivasi Diri. Jika Anda baru pertama berkunjung, subscribe Anda adalah amal bagi kami. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih untuk itu. Motivasi Diri mempersembahkan 7 hal yang harus selalu kamu rahasiakan dari orang lain. Meskipun ada banyak sekali sesuatu yang dapat kamu ceritakan kepada orang-orang, ada baiknya beberapa hal dalam hidupmu dirahasiakan. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk merahasiakan sesuatu, namun mereka yang melakukannya biasanya dipandang lebih sopan dan dapat dipercaya. Pikirkan saja, ketika kamu sedang berbicara dan membocorkan masalah pribadimu atau masalah orang lain, maka seringkali lawan bicaramu merasa tidak nyaman. Terlalu banyak membocorkan informasi tentang dirimu atau orang lain dapat menyebabkan emosi negatif seperti kecemburuan, kecanggungan, dan bahkan dapat melukai perasaan. Jadi jika kamu ingin menghindari hal tersebut, maka ada baiknya ketujuh hal berikut ini dirahasiakan. Nomor 1, kondisi keuanganmu. Pernahkah kamu berada di tempat umum dan secara tidak sengaja mendengar seseorang memberitahu temannya bahwa mereka benar-benar bangkrut atau jatuh miskin, atau mungkin sebaliknya di mana ada orang yang memamerkan harta dan uangnya? Memang beberapa orang mungkin memiliki kondisi keuangan yang lebih baik dibandingkan sesamanya, namun meski begitu ada baiknya jika kamu merahasiakan kondisi keuanganmu. Coba pikirkan baik-baik. Kondisi keuangan bukanlah sesuatu yang kita tanyakan kepada orang lain, apakah kamu sependapat? Jadi mengapa kamu harus menceritakan kondisi keuanganmu kepada orang-orang? Di samping itu, jika kamu kebetulan memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari keluarga, teman atau rekan kerjamu, maka bisa saja mereka menjadi iri, marah, benci atau yang lebih buruknya mencoba memanfaatkanmu. Terkecuali jika kamu akan menikah, mengajukan pinjaman atau membeli mobil baru. Kondisi keuangan pribadimu seharusnya tidaklah menjadi topik pembicaraan dengan orang-orang. Nomor 2, kehidupan percintaanmu. Detail dari hubungan percintaanmu ada baiknya dirahasiakan oleh kamu dan pasanganmu dari orang lain. Tidak peduli apakah kamu sedang memiliki hubungan yang baik atau sedang bermasalah dengan pasanganmu. Membicarakan hal-hal tersebut bukanlah hal yang baik. Menceritakan kehidupan percintaanmu secara spesifik kepada orang-orang tidak hanya membuat mereka merasa tidak nyaman, tetapi juga menimbulkan kecanggungan di antara kalian. Selain itu, ini juga dapat menimbulkan opini-opini yang tidak diinginkan. Jika segala sesuatu berjalan kurang lancar di antara kamu dan pasanganmu, maka akan lebih baik kalau kamu berkonsultasi dan meminta saran dari konsultan cinta atau konselor pernikahan daripada membocorkan kehidupan percintaanmu. Nomor 3, langkahmu selanjutnya. Dalam situasi tertentu dengan sengaja memberitahu apa yang ingin kamu lakukan kepada orang lain bisa menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban. Contohnya ketika memulai program fitness untuk membentuk badan, tidak peduli apakah kamu ingin resign dari pekerjaan berencana untuk memulai bisnis sendiri, atau memutuskan untuk bercerai. Ada baiknya jika langkah masa depanmu dirahasiakan. Jika kamu sedang memulai sesuatu, rahasiakanlah dari orang lain, dan teruslah berusaha keras, sehingga kamu dapat terhindarkan dari gosip tidak penting oleh individu-individu yang suka mencibir. Biarkan orang-orang melihat dirimu berkembang tanpa perlu memberitahukan setiap langkahmu selanjutnya. Jika kamu selalu memberitahu langkahmu selanjutnya, maka pastinya akan ada yang memberikan opini atau pendapatnya. Dan jika kamu terlalu banyak mendengarkan opini orang lain, maka kamu bisa terjebak dan berpotensi menerima opini yang tidak kamu sukai. Nomor 4, kondisi kesehatanmu. Terkecuali jika kamu berdiskusi dengan dokter atau penyedia asuransi, ada baiknya jika kamu tetap merahasiakan kondisi kesehatanmu. Ketika kamu bertemu dengan seseorang yang memiliki kondisi kesehatan yang sama denganmu,
dan dia mengerti akan semua kesulitanmu, maka bisa dimaklumi. Jika kamu pasti merasa senang, akan tetapi, ingatlah untuk tetap berhati-hati, karena mudah untuk mengembangkan mentalitas korban, yaitu suatu keadaan di mana kamu terlihat seolah-olah mencari perhatian agar orang lain merasa kasihan denganmu. Selain itu, jika kamu sedang dalam pembicaraan dan membawa masalah kesehatan atau penyakit-penyakitmu, maka lawan bicaramu dapat merasa tidak nyaman mendengarkan hal tersebut. Maka dari itu ada baiknya mendiskusikan masalah-masalah kesehatanmu hanya dengan keluarga, pasangan, atau atasan. Selain dari mereka, sebaiknya kondisi kesehatanmu tetap dirahasiakan. Nomor 5. Masalah dengan orang terdekat. Kamu harus selalu berhati-hati dalam menceritakan masalahmu kepada orang lain, karena apa yang menjadi permasalahan bagimu bisa dengan cepat menjadi bahan gosip, dan tentunya kamu tidak ingin itu terjadi. Harus kita sadari bahwa tidak ada hubungan yang sempurna di dunia ini. Kita terkadang bertengkar dengan pasangan, berkonflik dengan orang tua, dan bercekcok dengan sahabat kita. Jika kamu ingin mendiskusikan tentang permasalahan keluargamu, maka berhati-hatilah, karena kamu bisa saja membocorkan informasi-informasi yang seharusnya tidak boleh diketahui orang-orang. Selain itu, kamu juga harus bisa memilih teman curhat yang bisa dipercaya dan mampu menjaga rahasia. Tidak disarankan juga menceritakan permasalahan internal mau kepada teman yang tidak terlalu kamu kenali dengan baik. Karena selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi, membicarakan problemamu juga menyebabkan lawan bicaramu menjadi canggung, tidak nyaman, dan bahkan mungkin malu. Nomor 6. Segala sesuatu yang bersifat rahasia. Pernahkah kamu menceritakan rahasiamu kepada temanmu, dan ternyata mereka malah membocorkannya? Bagaimana perasaanmu? Sangatlah tidak baik untuk mengkhianati kepercayaan orang lain seperti itu. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi bahwa jika ada yang memintamu untuk tidak membocorkan rahasia mereka, maka janganlah kamu lakukan. Kalau kamu merasa bahwa tidak masalah membocorkan rahasia orang lain kepada orang-orang terdekatmu, ketahuilah bahwa tidak semua hal harus kamu ceritakan, apalagi jika rahasia tersebut menyangkut pihak ketiga. Sama halnya dengan kontrak perjanjian kerahasiaan. Kamu harus selalu menjaga rahasia dan tidak boleh membocorkannya kepada siapapun, tidak peduli seberapa dekat mereka denganmu. Membocorkan rahasia dapat menyebabkan ketidaknyamanan, membuat situasi menjadi kacau, dan mengakibatkan kamu dimusuhi dan sulit dipercaya lagi. Maka dari itu, jika kamu sudah berjanji dengan seseorang, jagalah rahasianya dengan baik. Nomor 7. Hasil sesi terapimu. Akhir-akhir ini, banyak sekali orang yang menceritakan atau memposting di media sosial tentang saran yang diberikan oleh terapis, dan ini tentu menandakan adanya pergeseran persepsi dari kesehatan mental. Di zaman sekarang, kita lebih jujur dan terbuka tentang masalah seperti depresi, kecemasan, dan beberapa masalah mental lainnya. Dengan demikian, harus kamu ketahui bahwa hasil sesi terapi sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat sangat pribadi. Kamu diharuskan untuk memandang dirimu lebih dalam lagi dan mencari akar permasalahan penyebab kesedihanmu, dan ingatlah untuk tidak mengungkapkan masalah pribadimu kepada semua orang. Terkadang dengan menceritakan isu yang sedang dihadapi, kamu secara tidak sengaja bisa membawa topik pembicaraan yang dapat menyakiti dan memicu emosi orang lain. Lalu kamu juga bisa terlihat egois dengan membebani mereka terhadap masalah pribadimu ketika teman curhatmu juga memiliki masalah hidupnya sendiri. Meskipun kamu memiliki teman-teman yang dekat dan selalu ada untukmu, tidak berarti bahwa mereka harus selalu mengetahui setiap permasalahan yang sedang kamu hadapi. Secara umum, memang ada banyak hal yang sebaiknya kita rahasiakan dari orang lain. Akan tetapi, terdapat juga beberapa pengecualian. Misalnya jika kamu memiliki alergi atau rentan terhadap penyakit yang parah seperti epilepsi, maka akan lebih baik jika orang-orang di sekitarmu mengetahui akan hal itu
sehingga mereka bisa mengambil tindakan pencegahan. Kemudian, jika kamu mengalami kesulitan dalam membayar sewa rumah atau utang, ingatlah bahwa tidak apa-apa meminta bantuan dari keluarga atau teman-temanmu. Ingatlah juga bahwa kalau kamu sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat, jangan segan untuk meminta pertolongan. Jangan tinggal diam di dalam situasi di mana keamanan dan kesehatanmu menjadi korbannya. Dari pembicaraan barusan bisa dilihat bahwa terkadang dalam beberapa kasus, mendapatkan bantuan dan dukungan yang tepat dari keluarga dan teman-teman jauh lebih baik dibandingkan dengan merahasiakan segala sesuatu. Apa pendapat dan pemikiran kamu tentang video ini? Apakah kamu pernah mengungkapkan rahasiamu kepada orang lain dan akhirnya menyesal? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah video ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih telah menonton.